Perkenalkan, nama saya Nur Asisa Lestari dari Kabupaten Bantaeng dengan nomor induk mahasiswa 200409502027 dari kelas 20C, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Angkatan 2020. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa pengertian media pembelajaran, apa pengertian sumber belajar, dan apa sih perbedaan antara media pembelajaran dan sumber belajar? Yuk kita simak videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu media pembelajaran. Nah, teman-teman, media dari bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Nah, menurut Ahmad Rohani mendefinisikan media sebagai segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara, sarana, atau alat untuk proses komunikasi atau proses belajar mengajar. Menurut pendapat saya sendiri tentang media pembelajaran merupakan sebuah alat atau perantara yang dapat membantu jalannya proses belajar mengajar. Dan media pembelajaran juga dipergunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian dari sumber belajar. Nah, menurut para ahli pendidikan yang pertama, menurut Yusuf, sumber belajar adalah segala jenis media, benda, fakta, ide, orang, dan lain sebagainya yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi peserta didik. Yang kedua, menurut Prastowo, sumber belajar pada hakikatnya adalah segala sesuatu, baik benda, data, fakta, ide, dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan proses belajar. Contohnya, buku, modul, lembar kerja siswa, market, bank, museum, kebun binatang, dan lainnya. Berdasarkan pengertian para ahli menurut sumber belajar, dapat kita pahami bahwa sumber belajar merupakan berbagai atau semua sumber, baik itu berupa media, orang, metode, tempat berlangsungnya pembelajaran yang dipergunakan oleh peserta didik demi memudahkan proses belajar. Menurut Nana Sujana dan Ibrahim, klasifikasi terhadap sumber belajar ada 5. Yang pertama, sumber belajar cetak, contohnya buku, majalah, koran, dan brosur. Yang kedua, sumber belajar non-cetak, seperti film atau video. Yang ketiga, sumber belajar berbentuk fasilitas, contohnya perpustakaan ruang belajar, studio, lapangan olahraga, dan lain-lain. Yang keempat, sumber belajar berupa kegiatan seperti wawancara, kerja kelompok, simulasi, dan lain-lain. Yang terakhir, sumber belajar berupa lingkungan, contohnya terminal, pasar, museum, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan apa sih itu perbedaan antara media pembelajaran dan sumber belajar. Nah, teman-teman, seperti yang kita pahami, media pembelajaran adalah segala suatu media yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dari suatu pembelajaran. Sedangkan sumber belajar merupakan seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan pembelajaran. Itulah penjelasan saya tentang media pembelajaran, sumber belajar, dan perbedaan antara media pembelajaran dan sumber belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.